Motor Indonesia Bambang Susatyo menuturkan peletakan batu pertama pembangunan sirkuit internasional F1 di Lagoy Bintan, Provinsi Kepulauan Riau akan dilakukan hari ini 17 Maret 2022. IMI Pusat menargetkan sirkuit internasional F1 Bintan menjadi sirkuit termegah di kawasan barat Indonesia. Ketua MPR RI ini mengatakan saat ini tim kajian sedang merampungkan detail engineering design terkait teknis tanah maupun kondisi alam tempat sirkuit internasional F1 Bintan yang akan dibangun. Ya, usai Mandalika, kini Bintan gelar F1 dan ini menjadi tema kita hari ini dan saya tidak sendiri karena sudah ada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, kemudian Ketua Kadin Kepri Ahmad Ma'ruf Maulana serta Wakil Ketua Ikatan Motor Indonesia sekaligus mantan pembalap Formula 3 Ananda Mikola. Selamat sore Pak Ansar, Pak Ma'ruf dan juga Bang Ananda, apa kabar? Selamat sore Mbak. Baik, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Saya akan ke Pak Ansar terlebih dahulu. Pak Ansar, sebelumnya kan F1 ini digadang-gadang lokasi sirkuitnya akan diletakkan di Batam gitu ya. Lalu apa sih pertimbangannya Pak kemudian adanya di Bintan dan seperti apa nih kesiapan Kepulauan Riau dalam menghelat F1 nantinya? Oke, Pak Ansar apa masih bergabung bersama kami? Suara saya cukup jelas. Oke, saya mungkin akan ke Bang Ananda terlebih dahulu nih. Mungkin bisa diulang kembali. Oh iya. Oke, saya akan kembali mengulangi pertanyaan kepada Pak Ansar. Pak Ansar, awalnya kan F1 dikatakan akan di lokasi sirkuitnya akan diletakkan di Batam, bukan di Bintan. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi pertimbangan Bintan gitu? Dan seperti apa nih kesiapan Kepulauan Riau dalam menghelat F1 nantinya? Ya, memang awalnya rencana pembangunan sirkuit F1 ini ada dua kemungkinan. Pertama di Batam, kedua di Bintan. Tapi memang lokasi yang ditetapkan di Batam itu berdekatan dengan kawasan Nongsa Digital Park, mana Nongsa Digital Park itu sudah mulai memproduksi film-film Bollywood dan film-film asing lainnya di tahun 2019 sebelum pandemi COVID. Nah, kalau F1 dibangun di sana, pemilik kawasan Nongsa itu merasa keberatan karena kegiatan aktivitas syutingnya bisa terganggu. Nah, akhirnya setelah juga melihat keunggulan-keunggulan yang lain, karena memang Bintan itu resort yang berada di sekeliling laut, pantai yang indah sekali, maka akhirnya diputuskan di Bintan. Nah, sehingga kita tadi baru saja menetapkan titik koordinat di Bintan itu menandakan bahwa persiapan pembangunan F1 ini sudah akan segera dimulai. Begitu kira-kira Mbak Sasa. Oke, rencana groundbreaking-nya kapan Pak? Apakah sudah berlangsung atau kira-kira dalam waktu dekat kapan nih Pak? Tadi Ketua IMI Pusat menyampaikan kepada kami bahwa ada rencana kemungkinan Bapak Presiden akan melaksanakan groundbreaking 1-2 bulan ini. Maka tadi kita hanya menentukan titik koordinat rencana sirkuit F1 itu saja. Dan menandatangani perjanjian kerjasama antara IMI Pusat bersama Galen Venture Singapura. Dan tadi dihadiri oleh semua Forkompinda, kemudian Bupati Bintan, dan semua stakeholder yang lain, termasuk IMI Provinsi Kepulauan Riau. Oke, jadi sejauh ini baru ditentukan titik koordinat sirkuitnya ya Pak ya. Saya akan beralih ke Bang Ananda nih. Berbeda dengan MotoGP, Indonesia belum pernah nih sama sekali menghelat F1. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait wacana digelar sirkuit F1 yang akan dibangun di Bintan ini? Ya, cukup baik sekali untuk dunia otomotif ya khususnya. Karena balapan Formula 1 ini adalah balapan otomotif terbesar, maksudnya yang paling tinggi. Jadi dari semua balapan roda 4 yang paling tinggi itu puncaknya adalah Formula 1. Nah, kalau saya dari ini melihatnya bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat besar karena banyak negara-negara lain di Asia Tenggara juga menginginkan sebagai tuan rumah, contohnya Vietnam,
Malaysia dan Singapura itu sudah kalau Vietnam masih menjajaki, dia rencananya tahun ini tapi batal. Jadi saya rasa dengan Formula One sekarang masuk ke Asia Tenggara itu, Formula One itu melihat market yang terbesar untuk Formula One, dan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar itu adalah target daripada Formula One itu gitu. Dan harapan saya sih khususnya buat Indonesia ya kan, ini bisa mengangkat perekonomian di daerah setempat ya kan, juga memperlihatkan bahwa negara kita itu aman gitu dengan adanya event Formula One ini. Oke, sebagai mantan pembalap nih, apa sih kira-kira yang perlu diperhatikan do's and don'ts-nya seperti apa nih ketika misalkan Indonesia menggelar sirkuit F1 di Bintan ini, Bang Ananda? Kalau F1 itu it's a pure impact-nya sebetulnya untuk ekonomi. Karena sebetulnya Formula One itu balapannya itu hanya mungkin 1 jam atau 2 jam, tapi behind the scene-nya itu banyak terjadi transaksi, ya kan? Apalagi Indonesia lebih dikenal di mata dunia, dan dengan Indonesia sebagai tuan rumah Formula One, berarti kita sudah sejajar dengan negara-negara tipe A. Nah, kalau yang boleh dan tidak itu ya, sebetulnya F1 ini adalah bagian promosi untuk Indonesia. Ya, kita justru dengan adanya event ini kita memperlihatkan bahwa negara kita negara maju gitu. Jadi sebetulnya ini pintu untuk memperlihatkan bahwa Indonesia negara besar. Kalau tadi pertanyaan yang tidak boleh, sebetulnya tidak ada ya. Dengan mungkin dari segi teknis ya kita mengikuti dari standar FIA untuk membuat sirkuit Formula One. Itu aja. Oke, saya akan kembali ke Pak Ansar. Pak Ansar, apakah sudah ada timeline-nya nih, rencana kapan sih dimulainya pembangunan, dan kalau misalkan melihat dari luas lahan gitu yang dipersiapkan untuk sirkuit F1 ini, seberapa luas sih Pak? Apakah ini tanah Pemda atau seperti apa nih? Apakah sudah dipastikan bahwa pembebasan lahan ini sudah dipastikan dengan baik? Kemungkinan rencana startnya pembangunan F1 ini diperkirakan bulan Juli. Setelah nanti groundbreaking dilaksanakan. Kemudian kalau bicara ketersediaan lahan yang disediakan itu khusus untuk sirkuitnya antara 75 sampai 100 hektar. Akan tetapi nanti diperluas sampai 200 hektar tentu untuk pengembangan kawasan-kawasan ekonomi pendukung. Nah, kalau status lahan, Mbak, memang ini pure di lahan milik swasta. Di kawasan Bintan Resort itu ada 18.000 hektar kawasan pariwisata yang memang sudah dikuasai oleh satu operator yang mengembangkan kawasan Bintan Resort ini sebagai kawasan wisata unggulan di Kepri. Saat ini plus minus sudah ada 2.200 kamar hotel di sana, sudah ada 14 resort, dan masih ada 1.000 plus minus kamar lagi yang sedang dalam proses pembangunan. Kemudian di sisi timur yang kira-kira 30 km dari sirkuit ini juga kita punya kawasan-kawasan resort yang berbintang 5, bintang 3, itu sampai sudah ada 1.000 kamar plus minus. Selama ini memang Mbak, Kepri khususnya Bintan ini lebih menspesialisasikan kegiatan-kegiatan pariwisata di Bintan itu lebih spesifik untuk pengembangan sport tourism. Nah, hitungan kita sudah ada 15-16 event internasional yang sejak dulu kita jadikan sebagai event tahunan, bahkan monthly event di Bintan itu. Kita punya internasional triathlon, kita punya Metaman, kita punya Ironman, kita punya Moon Run, kita punya internasional maraton 40 kilo, kita punya Internasional Bintan Trekking Endurian Pati, kita punya Internasional Bintan Challenge Golf, kita punya Tour de Bintan, dan beberapa event-event lain seperti windsurfing dan juga kitesurfing. Dan pesertanya rata-rata memang di atas 1.000 peserta asing. Memang Bintan ini selama ini karena wisata leisure, kita lebih fokus banyak memanfaatkan turis-turis mancanegara. Dan tahun 2019
Wisman yang berkunjung ke Kepri ini tembus sampai angka lebih dari 2,8 juta wisatawan mancanegara. Nah, jadi memang sirkuit F1 ini akan kita jadikan trigger baru untuk mendorong kawasan ini lebih banyak diminati oleh para investor. Berhampiran dengan rencana F1 ini juga pihak pengelola operator sudah mempersiapkan izin-izin mengembangkan satu kawasan lagi yang namanya Kepri Bay. Nanti yang didorong kiranya ada tambahan akomodasi hotel di sana 4.000 sampai 5.000 kamar. Saya ya punya keyakinan kalau F1 ini dibangun, maka banyak para investor baru yang akan membangun sarana akomodasi. Harapan kita minimal kita punya 20.000 sampai 30.000 kamar supaya event-event internasional besar bisa saya kira bisa mendapatkan benefit yang cukup baik gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi seperti Mas Ananda Mikola sampaikan, kita ingin trickle down efeknya besar ke masyarakat. Maka nanti kita dorong berbagai aktivitas ekonomi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengembangan ini. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak Ansar, yang menarik adalah sebetulnya ajang balap bergengsi ini kan sebenarnya juga berbanding lurus dengan besarnya biaya penyelenggaraan. Selain membutuhkan biaya penyelenggaraan, ada pula komitmen fee yang nilainya cukup fantastis. Nah, pertanyaannya ini nantinya dari mana sih, Pak? Dan apakah ada alokasi dari Pemprov? Ini seperti apa, Pak, pembagiannya? Biasanya objek yang kita peroleh dari kawasan wisata itu khusus menjadi pungutan kabupaten. Kebetulan ini di Kabupaten Bintan, maka secara aturan perundangan itu menjadi pungutan Kabupaten Bintan. Yang sumbernya adalah pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan. Nah, saya kira itu memang akan menjadi sumber pungutan Bintan. Bagi kita provinsi sebenarnya keberhasilan kita kan juga sangat tergantung dengan keberhasilan kabupaten kota. Maka meskipun mungkin provinsi hanya mungkin mendapat fasilitas mendorong peluang-peluang ekonomi lain bisa terbuka, lapangan pekerjaan bisa terbuka, sarana akomodasi bertambah, kami kira yang penting kita bisa mendorong semua kabupaten kota ini punya trigger-trigger ekonomi ke depan yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi di Kepri ini. Jadi memang Pemda fungsinya di sini memfasilitasi. Pemerintah provinsi memfasilitasi, mendorong agar pembangunan ini bisa dipercepat. Pembangunan ini akan dibangun 100% melalui anggaran private sector, melalui anggaran swasta. Makanya nanti ada beberapa pemegang saham yang memang sudah mereka komunikasikan dan yang jelas adalah Galen Venture Singapura. Dan kita coba juga tentu menjalin kerjasama dengan Singapura. Karena sampai saat ini turis yang ke kawasan rencana F1 ini juga masih didominasi oleh turis Singapura. Dan saya kira Singapura juga 3-4 tahun atau 5 tahun ini kontraknya bersama F1 itu sudah Formula 1 itu saya kira sudah bakal selesai. Dan sementara kita dengar Singapura itu setiap menggelar event Formula 1 itu tidak sedikit biaya yang harus mereka keluarkan. Karena mereka memang menggunakan jalan utama mereka. Semua toko harus mereka tutup seminggu bahkan lebih. Penerbangan juga menjadi lebih crowded karena harus menambah banyak. Kemudian juga mereka harus mereservasi jalan yang juga tidak murah biayanya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Singapura selama ini menggelar F1 itu mungkin hanya kalaupun untung sedikit lah begitu. Karena memang banyak sekali biaya yang harus mereka keluarkan. Oke. Nah, saya kira ini kan peluang baik bagi kita untuk bekerja sama. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ansar. Saya akan minta tanggapannya ke Bang Ananda. Gimana nih Bang, kalau misalkan ternyata biaya penyelenggaraan F1 ini tidak sedikit gitu ditambah lagi dengan komitmen fee. Belum lagi sebetulnya banyak negara-negara misalkan Malaysia yang ternyata mundur. Siap nggak nih Indonesia untuk menyelenggarakan F1 nih Bang Ananda? Jadi gini, komitmen fee dan biaya terhadap penyelenggara itu di setiap negara itu tidak sama.
mungkin apa yang dikeluarkan oleh Singapura dengan apa yang dikeluarkan oleh Indonesia mungkin bisa terjadi angka yang berbeda ya. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin dengan penduduk Indonesia yang besar, Formula One itu ingin untuk datang ke Indonesia. Karena buat dia, buat bisnisnya dia, buat kedepannya juga lebih baik dari jumlah mata yang memandang dari banyaknya penduduk di Indonesia. Jadi kalau masalah komitmen fee, saya rasa masih dalam angka yang wajar ya, karena memang banyak negara lain juga yang menginginkan Formula One itu hadir di negara itu gitu. Karena Oke, dengan tapi Formula One ini impact-nya tuh besar sekali Mbak buat Indonesia. Karena Formula One ini balapan yang sudah hampir mau 1 abad dan diikuti dari hampir pabrikan-pabrikan yang besar lah yang ada di dunia, pabrikan otomotif seperti Mercedes, Ferrari, dan memang sudah begitu dikenal di seluruh dunia terhadap sejarah tentang balapan Formula One ini gitu. Jadi saya rasa benefitnya akan banyak sekali buat Indonesia. Oke, Bang Ananda, tapi kan kalau di negara-negara lain kan hanya menggunakan satu sirkuit, sementara kalau di Indonesia ini cukup banyak nih yang dipersiapkan, ada Mandalika yang untuk MotoGP, kemudian Formula E di Ancol. Nah ini nanti seperti apa nantinya kalau misalkan terlalu banyak sirkuit gitu untuk perhitungan-perhitungannya nih Bang Ananda? Justru kan sirkuit yang ada di Indonesia itu sudah contohnya Formula E di Ancol. Nggak mungkin Formula One untuk balap di Ancol karena sirkuit di Ancol itu panjangnya hanya 2,5 kilometer. Dan memang didesain untuk Formula E. Nah, MotoGP di Mandalika, sirkuit Mandalika itu memang didesain untuk MotoGP. Kenapa run-off area-nya itu, saya rasa Mandalika itu sirkuit dengan run-off area terbesar. Which is kalau run-off area-nya besar itu sangat aman untuk MotoGP. Nah, saya rasa dengan nanti Formula One di Kepulauan Riau, di Bintan, jadi sirkuit itu memang khusus didesain untuk Formula One gitu. Jadi setiap sirkuit itu memang kegunaannya berbeda-beda, Mbak. Oke, jadi artinya Anda melihat apakah tidak sebaiknya saja diperluas gitu, mungkin diperpanjang sirkuitnya daripada menyebar gitu, di-expand lokasi sirkuitnya Bang Ananda? Nah, kan ini tujuannya sebetulnya Formula One ini tuh untuk tourist destination. Sebetulnya kan balapan ini gimana kita bisa mendatangkan turis sebanyak mungkin, ya kan? Terus mengangkat perekonomian daerah, gitu. Jadi saya rasa semakin banyak sirkuit semakin bagus untuk Indonesia. Mungkin untuk di Indonesia Timur, ya kan, dengan adanya Mandalika, ya kan, jadi sektor pariwisata besar di sana. Mungkin nanti dengan adanya Bintan, ya kan, harapan saya turis-turis dari Singapura atau Malaysia atau negara-negara sekitar kita bisa untuk datang ke Bintan gitu. Jadi saya sih sangat setuju dengan banyaknya sirkuit dan di Pulau Jawa sendiri sudah ada sirkuit Sentul. Jadi mungkin nanti Bintan dengan Formula One-nya, Mandalika dengan MotoGP, terus sirkuit Sentul juga mungkin dengan ASEAN Le Mans Series, terus Formula E ada di Ancol. Jadi ya sangat merata dunia otomotif kita. Oke, Bang Andra, tapi kalau misalkan mengingat biaya maintenance yang cukup tinggi dan gelaran event internasional cuma sekali setahun, nah ini apakah tidak dikhawatirkan bisa menambah deretan calon peroki yang mangkrak? Ya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur ya bahwa investasi ini dari private sector, ya kan nanti mungkin bisa didesain sirkuitnya multifungsi seperti kalau mungkin hanya 1 tahun dipakai Formula One, sisanya mungkin bisa menjadi sebagai sarana umum gitu. Oke, saya akan minta tanggapannya juga kepada Pak Ansar, apakah dengan perhitungan biaya maintenance yang tidak cukup sedikit, kemudian apakah ini dikhawatirkan bisa menambah deretan calon proyek mangkrak, tapi jangan dijawab dulu Pak, karena kita harus jeda, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Regio Hub. Hari gini masih pakai TV biasa? Udah nggak zaman. Transvision punya yang seru. Android box canggih bisa ubah TV biasa jadi Smart TV. Transvision Extreme seru. Harganya murah banget. Mulai 299.000.
sudah termasuk 3 bulan tayangan lengkap. Konten